twisted down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. FSRD itu singkatan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itu memang salah satu fakultas yang ada di ITB dan lebih fokus kepada masalah seni rupa dan desain. Di FSRD itu ada yang namanya program studi. Jadi dari fakultas itu langsung ke program studi. Salah satu program studinya adalah desain komunikasi visual. Kalau kita lihat lagi di desain komunikasi visual ITB itu ada di dalamnya jalur peminatan, mulai dari multimedia, desain grafis, dan periklanan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari kronologis secara keilmuan yang kita lihat di S2 game dan animasi itu merupakan lanjutan dari DKV jalur minat multimedia. Jadi memang kita kembangkan ke wilayah-wilayah digital media yang sifatnya bagaimana lokal-lokal konten itu diangkat menjadi sebuah konten yang ada dalam media-media digital. FSRD itu punya sebuah ketertarikan untuk mengangkat yang namanya lokal konten, khususnya Nusantara, konten-konten Nusantara. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu aset bangsa yang bisa di-create terus gitu ya. Selain lestarikan, kita komoditaskan, kan kita menjadi sesuatu yang menjadi konten menarik untuk orang dikaji, diperdalam, dan sebagainya. Lokal-lokal budaya yang sudah diangkat banyak, cukup banyak. Ada wayang, ada keris, kemudian alat musik mulai dari bambu, angklung, kemudian gamelan, banyak sebetulnya. Yang itu memang kontennya ada di ranah-ranah budaya tradisional gitu ya. Itu memang lokal konten itu menjadi sebuah riset gitu ya, riset penelitian bagaimana lokal itu menjadi menarik, bagaimana lokal konten itu menjadi ada di hati masyarakat, bagaimana yang tadinya tidak terkenal menjadi terkenal. Itu bagian dari kepedulian ITB, khususnya FSRD, terhadap kebudayaan lokal itu, budaya lokal itu. Kalau secara payung besarnya saya melihat adanya sebuah visual culture ya, karena kalau saat ini kan yang dominan dalam budaya-budaya media itu adalah budaya visual. Saya melihatnya seperti itu, visual culture. Bagaimana Angry Bird menjadi terkenal, kemudian internet juga banyak visual, Facebook juga dari visual. Nah, saya melihat visual itu menjadi sebuah
kultur yang apa ya namanya, yang memang saat ini menjadi sebuah fenomena gitu. Dan kita lihat di Nusantara ini banyak juga fenomena visual gitu ya. Dan kita lihat Borobudur lah gitu. Borobudur itu juga fenomena visual. Bagaimana orang dulu menceritakan secara bahasa rupa. Kalau kita istilah di seni rupa adalah bahasa rupa ya. Bagaimana menceritakan sebuah storytelling pada saat itu terhadap audiens melalui bahasa gambar gitu. Kita bikin game tentang simulasi mendesain keris. Kita pengen benar-benar ada keterikatan si playernya atau pemainnya, end usernya itu dengan karya atau produk yang sedang dimainkan. Akhirnya kita pilih game dari medianya. Gamenya apa sih yang supaya relevan? Akhirnya kita ambil simulasi pembuatannya. Karena faktanya baik di kalangan pembuat keris itu sendiri dianggap proses membuat itu mahal, artinya mahal dalam artian ilmu yang tinggi lah. Tahap dari pembuatan game tuh sebenarnya sama lah, di mana-mana sama. Kita mengumpulkan data dulu, kemudian kita kembangkan gameplaynya seperti apa. Jadi gamenya mau dimainkan dengan seperti apa. Kemudian kita sudah memikirkan produk akhir dari game itu akan dimainkan di mana. Kita sudah pikirkan itu medianya, terus strategi pemasarannya seperti apa. Ketika sudah jelas semuanya, masuk ke tahap berikutnya pembuatan aset. Kalau udah aset itu sebenarnya gambar-gambar yang akan ada di game, karena game kan sangat visual. Baik asetnya sudah diberikan, musiknya juga diberikan, interface-nya seperti apa, kemudian baru kita masuk desain segala macam, kita lemparkan ke programmer proses pembuatan keris, sehingga tidak lagi di paradigmanya tuh berubah ketika kita membuat keris dari awal, kita merasa memiliki keris itu seperti apa. Nah, itu mencoba kita deliver ke dalam gamenya, tetap dengan mengusung unsur fun, dan supaya ada keceritaannya mungkin kita masukkan unsur story di situ. Jadi dari gameplay yang saya buat adalah player nanti akan masuk ke sebuah saga, di mana ketika masuk ke game itu player tuh ngisi dulu primbonnya apa dengan kultur Jawa tentunya. Nanti ketika primbonnya diisi akan mendapatkan 5 jawaban berbeda tergantung sifatnya. Kalau dia dapat sifatnya yang pemarah, dia akan mendapatkan sifat pemarah atau segala macam. Nah, itu menentukan dia akan mendapatkan jenis besi untuk kerisnya itu seperti apa. Karena ada tuah di tiap besi, ada 16 jenis besi yang unggul, itu ada tuahnya masing-masing cocok untuk siapa. Faktanya seperti itu data di lapangan, kita reduksi, kita olah lagi ke dalam game, seperti itu gameplaynya. Nanti player akan masuk dan mendapatkan 3 jenis besi. Kemudian playernya akan bertemu dengan empu. Dia menjadi asisten empu, bukan sebagai empunya justru. Kalau sebagai empu dia sudah ada pengetahuan tentang keris. Get old. Talking about my generation, just my generation, baby. Lanjutan Indonesia Super League 2014, stays in the game. Tadi dia, bam, masuk. Teman-teman dari Laskar Benteng Viola juga hadir membakar semangat.
Hey pemirsa, ada yang bisa menarik kesamaan dari beberapa video ini nggak ya? Kira-kira apa aja ya? Langsung aja kita lihat, ini dia ulasannya. Terserah saja. Malam ini kita harus kabur. Forget all. Talking about my generation. It's my generation, baby. I got to know what you've heard about me. I got to know what they've been saying. Dalam budaya digital ada yang namanya terkikis ya, budaya-budaya lama itu. Nah, ketika terkikis itu, ambil contoh gini aja, wayang itu adalah kekuatan budaya tutur gitu ya. Kalau dalangnya meninggal, itu akan putus gitu ya di sana. Bagaimana wayang itu meregenerasikan kepada generasi berikutnya gitu. Sehingga ketika masuk itu insya Allah saya pikir budaya itu akan bisa bertahan di tengah-tengah eksistensi digitalisasi dan budaya global. Saya rasa seperti itu. Mereka mempunyai cita rasa yang berbeda dengan angkatan-angkatan dosen sebelumnya, termasuk saya juga dengan dosen senior itu akan berbeda gitu. Memang pada pakem-pakem yang lama itu wayang itu tidak boleh dikira terlalu jauh karena sudah ada patokannya pakemnya. Tapi saya melihat ke generasi sekarang, bahkan dalam estetika postmodern itu ada yang istilahnya parodi ya, diparodikan gitu. Jadi boleh-boleh aja diparodikan. Karena memang ketika kita bicara postmodern itu adalah bukan makna yang menjadi penting, tapi eksistensi permukaan yang menjadi penting. Ketika kita bicara wayang itu diinterpretasikan bermacam-macam, saya melihat bagaimana konten wayang itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikreasikan. Crazy, and you might go crazy for
ide ini sebenarnya datangnya dari anak ya. Gitu. Jadi waktu itu anak ingin bikin robot alat musik. Tadinya bukan angklung, tadinya ingin bikin robot peniup botol, terus ingin bikin tambur. Nah, kok terus sepertinya kalau angklung lebih mudah nih, karena gerakan angklung itu kan maju mundur, bergetar. Nah ini terus anak-anak yang bikin ini jadinya seperti ini nih mesinnya. Ini pakai Lego. Ini kan apa namanya? Ini kalau dia berputar ini terus bisa maju mundur, ini seperti mesin kereta api. Nah ini apa namanya? Ya ini Klungbot 1 itu mesinnya yang ini, dikendalikan oleh Lego. Memang yang nomor satu yang kita pikirkan bagaimana cara menggoyangkannya, kan itu yang paling penting, istilahnya aktuatornya. Nah nanti setelah terkumpul beberapa motor dijajar, jadi satu motor ini memegang satu angklung. Nah sekarang mengkoordinasikan bagaimana caranya, kamu mana yang bergerak sih, mana yang bunyi, yang do atau yang re atau mi. Nah kita perlu kontrolernya. Nah kontrolernya itulah yang kami buat gitu. Jadi kalau yang ini kontrolernya pakai Lego juga, nah ada namanya pengontrol Lego, boleh kata mainan anak-anak gitu ya, yang buat anak-anak saya. Nah terus prototype waktu yang ini, nah ini pengontrolnya. Jadi apa, kita pakai microcontroller kecil di sini, kemudian ini ada motor drivernya. Nanti dari sini dihubungkan ke 12 buah motor. Apa namanya? Kita punya penemuan menarik di angklungnya itu sendiri. Lapis kedua itu adalah ini mekaniknya ini. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mencari device ini yang bisa apa namanya menggetarkan angklung maju mundur dengan getaran yang frekuensinya pas. Kalau terlalu cepat kan nanti bunyinya kalau terlalu lambat gelondong gitu kan ya. Nah kalau pas yang enak deng. Nah supaya itu bisa pas, maka kita perlu ini dengan tepat ini mendesain ini berapa diameternya, berapa panjang lengannya ini, dan juga nanti kemudian motornya ini kuatnya berapa. Layer berikutnya di atasnya itu adalah PC. Di PC inilah yang jalan suatu program apa namanya yang membaca lagu. Jadi dialah ya si program inilah kita istilahnya program maestro gitu. Ini dia itu yang seperti konduktor, dia yang perintah, ayo mainkan do, ayo mainkan mi, do, mi, sol gitu. Nanti dikirimkan do, mi, sol ke dia yang memerintahkan, oke, motor do jalan, motor mi jalan, motor sol jalan. It's half made out of cotton, half out of sugar. And I guess I'll die, but I don't care too much about that. 'Cause I know I'll go from sea to shining sea, shining sea. Before I get old, talking about my generation, it's my generation, baby. Do you ever have emotions that you can't explain? As a Swede, I'm neutral. Well, that presumably makes you the most dangerous person in this room. Ciao, sono Leila. Aspetti.
Chicken grill. Dulu ibunya udah tanda tangan. Gitu, intinya kayak gitu sih. Papa jangan kemana-mana, Yuli selalu sama Papa. Ini sudah tidak diproduksi lagi FXA. Kayak sakit-sakit enak. Lebih berat beban hidup lah. Jangan banyak ngomong lah, sekarang kita harus kerja. Rock and roll. Keren banget. Forget old. Talking about my generation. Just my generation, baby. Well, I had a dream where you were both queen and crisis. Yellow bird sang and warned me that you would be gone from me. Ini yang saya lakukan ini sesuatu yang multidisiplin gitu ya. Ada seniman di sana, ada tukang kayu, kesini nanti ada tukang mekanik, sini ada tukang elektronik, habis itu masuk ke komputer tukang software, habis itu yang menulis aransemen lagunya seniman lagi. Drum and I hit it with beauty and abandon. And I traveled your land to settle my score with the masses. And you were my queen, and to me you were the herald of a gilded age. To dwell in upon the breaking day. Ada kepuasan paling tingginya itu adalah ketika oke, ini ada lagu yang kompleks mau dimainkan, kita bisa buat softwarenya nih yang bisa memainkan itu sehingga memang bunyinya itu klop gitu. Jadi saya sih lebih memang kepuasannya dari segi teknikal ya. Kami baru saja dapat akreditasi internasional ABET. Itu akreditasi istimewa ya dari Amerika. Saat ini di Indonesia baru 4 program studi yang terakreditasi ABET. Dan teknik fisika itu yang pertama kali terakreditasi dan tanpa istilahnya tanpa keberatan gitu ya, tanpa catatan. Lewat mulus. Kenapa? Karena dipandang, wah ini multidisiplinnya bagus sekali. Saya melihat, wah, dengan alat musik yang sangat luar biasa ini, bagaimana kalau kita mencoba suatu hal yang luar biasa juga. Terus saya bilang ke Pak Eko, ini kita sudah punya alat seperti ini, bisa tidak kalau kita mainnya tidak hanya melodi, hanya satu suara saja. Bagaimana kalau kita buat ada beberapa suara. Kebetulan saya menguasai teori aransemen musik. Robot itu adalah mesin ciptaan manusia yang dimaksudkan untuk bisa beraksi menyerupai manusia.
ada 3 hal yang utama. Nomor 1, dia perlu sensory perceive gitu ya. Perceive yang bisa sebagus manusia. Nah, manusia itu punya panca indera. Ada mata, ada telinga, ada perasaan. Nah, sekarang main yang telinga dengan mata saja gitu. Nah, bagaimana robot itu cuma mendengar suara saja misalnya bisa tahu, oh ini suaranya si A, itu suara B. Atau kalau dari penglihatan, dengan lihat begini, oh ini do, ini re. Gitu. Itu tantangan nomor 1 dari robotik. So happy